warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, semangat pagi untuk semua pemirsa Jogja TV. Alhamdulillah kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda dalam Dialog Jogja Menyapa pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat paginya bisa berlanjut sampai dengan nanti sore, sampai dengan akhir aktivitas Anda. Kami kembali lagi dan hari ini kita akan berbicara banyak hal, banyak yang istimewa. Selain Jogja yang istimewa juga kita akan berbicara mengenai karya-karya dari teman-teman kita yang istimewa. Cuman memang kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik, seperti yang kita tahu bahwa pelayanan publik di negeri ini memang punya banyak inovasi. Dari mulai ini dilakukan untuk percepatan peningkatan kualitas dan endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya dalam kementerian lembaga atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan juga ternyata inovasi ini dilakukan harus bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dan untuk mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Dalam hal ini khususnya salah satunya adalah inovasi pelayanan publik untuk teman-teman yang istimewa. Lalu seperti apa sih sebenarnya support penuh dari dana keistimewaan untuk hal yang satu ini? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema mengenai dukungan keistimewaan untuk inovasi pelayanan publik Gapura. Ini pasti ada singkatannya, saya tanyakan nanti ya. Dari keistimewaan untuk teman istimewa. Sebelum kita lihat salah satu video yang akan segera ditayangkan, saya mau kenalan dulu dan mau menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Yang pertama di samping saya persis ada Ibu Eka Suryanti SSMAP. Beliau adalah Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Eka? Baik-baik aja, Mbak Rira. Terima kasih sudah rawuh di sini Bu. Hari ini temanya spesial dan istimewa ya Bu ya? Baik, nanti saya juga pengen tahu karena hari ini tuh khusus spesial hari ini semuanya terdisplay. Termasuk saya juga menjadi manekin displaynya. Saya akan kasih tahu kenapa tadi seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Suryanto SPD MPD. Beliau adalah Uya Prada Muda di bidang pendidikan khusus dan layanan khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Suryanto, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Sarah. Terima kasih sudah hadir bersama kami Bapak. Iya, sama-sama. Ini adalah salah satu bentuk support untuk teman-teman yang istimewa ya Bapak ya. Alhamdulillah. Baik, oke. Berhasil. Kemudian ya satu lagi, ini beliau yang ada di balik setiap karya-karya dari anak-anak dan putra-putri yang istimewa. Ini kalau nggak ada beliau, nggak ada ide-ide cemerlang dari beliau, saya yakin ini juga nggak akan nongol gitu ya. Beliau adalah Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta, ada Ibu Nur Hasanah SPD MPD. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Vira. Pagi, terima kasih sudah hadir di sini bersama Mbak kami. Vira. Ditinggal sebentar sekolah nggak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa, Aman. Mbak. Masih banyak teman-teman guru dan karyawan. Betul. Nah harapannya Ibu ada di sini kan bisa mensosialisasikan, Iya. nanti bisa merangkul juga teman-teman yang lain. Dan anak-anak juga menonton bareng. Oh Mbak. ya, halo. Di sekolah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Baik, jangan skip dulu karena Anda harus saksikan sampai dengan akhir acara nanti. Kami akan punya 4 segmen dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu satu tayangan, sebuah video yang menceritakan tentang apa saja sih yang ada di SLB Negeri Pembina yang ada di Yogyakarta. Silakan, ini dia videonya.
datang di Gapura Showroom SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Imogiri Timur nomor 224 Giwangan Umbul Harjo, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah SPD MPD, Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Kali ini saya akan memperkenalkan showroom SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang diberi nama Gapura, kepanjangan dari Gerakan Aktif dan Kreatif, Produktif, Unggul, Relasi, dan Asli. Adapun produksi dan keterampilan yang didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tata boga, tata busana, perkayuan, keterampilan tekstil, dan tata kecantikan serta souvenir. Showroom tersebut tidak hanya untuk memajang hasil karya siswa SLB Negeri Pembina Yogyakarta, tetapi juga untuk memajang hasil karya siswa-siswa SLB se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Dana Keistimewaan. Salam budaya, lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi video yang sudah Anda saksikan. Jadi itulah sedikit yang bisa kita perlihatkan kepada Anda. Kalau misalnya pengen lihat lebih lengkap lagi, ya harus datang ke sana. Ya, tahu Terminal Giwangan? Dekat situ kan ya, Bu? Ya? Iya. Itu cuma seberangnya aja, tempatnya luas sekali. Silahkan, bisa berkunjung kapanpun, ada jam operasionalnya, Ibu? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa kalau misalnya ada masyarakat umum ingin melihat dan membeli gitu? Dari jam 7 sampai jam 15.30. Oke, baik. Sudah, nanti kita akan tanya lebih lengkap lagi ya. Kalau berbicara mengenai produk-produk yang tadi sudah ditampilkan, salah satunya yang tadi dicap itu adalah baju yang saya kenakan. Ini hasil karya dari anak-anak dengan hambatan intelektual sedang dan ringan. Iya, Bu, ya. Ya, jadi ini yang menjahit adalah anak-anak dengan, menurut saya ini bisa agak di long shoot dulu, saya mau kasih tunjuk belakangnya soalnya ada gambar yang harus dikasih lihat ini ya. Ya, di belakang ini ada gambar. Coba di long shoot dulu. Oke. Nah, ini adalah karya dari anak-anak dengan intelektual sedang. Ya, sementara yang ngejahit sampai bikin kayak begini ini dengan intelektual ringan. Luar biasa, besok bisa dicari. Nggak cuma satu motif ini tapi masih banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah hari ini sudah dapat endorse baju. Paling tidak untuk siaran. Baik, ya sebelum saya ke Ibu Nur Kasana, sebelum saya ke Pak Suryanto, saya mau ke Bu Eka dulu. Bu Eka, kalau kita berbicara mengenai dana keistimewaan, kadang-kadang yang menjadi apa namanya, pusatnya adalah yang berurusan dengan kebudayaan gitu ya Bu ya. Nah, untuk hal ini apa sih yang melatar belakangi akhirnya mendukung inovasi pelayanan publik khususnya yang menyasar ke kelompok? Kelompoknya pun kelompok istimewa. Apa tuh Bu latar belakangnya waktu itu? Sebenarnya tuh awalnya kan sejak ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Ya. bahwa di situ DIY mendapatkan 5 kewenangan ya, kewenangan Oke. tambahan, urusan tata cara pengisian jabatan gubernur, urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. Nah, untuk penyelenggaraan urusan-urusan tersebut kan membutuhkan program, kegiatan, aktivitas. Dan untuk mendesain, merancang program kegiatan dan aktivitas itu kita kan perlu memperhatikan misalnya tentang tujuan pengaturan keistimewaan itu seperti apa yang sangat sesuai dengan program tersebut, aktivitas tersebut. Yang pertama, kita harus mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Terus kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Kemudian mewujudkan pemerintahan yang baik, kemudian mewujudkan tatanan pemerintahan, tatanan sosial yang berkebinekaan tunggal ikaan dalam wadah NKRI, serta yang terakhir yang kelima, bagaimana kita melembagakan peran dan kedudukan kesultanan dan kadibatan dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagai warisan budaya bangsa. Nah, rancangan program dan kegiatan kita harus melihat di sana, mendasarkan di sana. Apalagi yang urusan kelembagaan kan tidak melulu untuk penguatan kelembagaan, urusan-urusan perkantoran, tetapi ini lebih pada bagaimana bisa melayani publik, bagaimana meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemda, bagaimana pemerintah daerah dengan dana keistimewaan itu hadir untuk menyelesaikan, menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk ini juga permasalahan masyarakat loh, karena masyarakat nggak tahu bahwa teman-teman yang istimewa ini mereka bisa membuat produk-produk yang juga luar biasa. Dan ada potensi dari mereka itu sendiri, dan itu melatar belakangi kami untuk memilih kegiatan-kegiatan yang memang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, untuk pelayanan publik, itu yang kami dorong. Dan itu memang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, bahkan di asta citanya Presiden. Di situ ada penguatan sumber daya manusia dan penguatan peran kaum disabilitas. Kemudian di dalam Grand Design sendiri kita harus mewujudkan bagaimana organisasi pemerintah daerah itu tidak hanya bergerak apa adanya gitu. Ada yang penting menggugurkan tanggung jawab selesai enggak ya? Dan di situ juga ada penguatan budaya satria. Dan di dalam budaya satria itu ada budaya inovasi. Maka kami terus mendorong itu OPD untuk melakukan inovasi layanan publik, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan enggak sekedar ada gitu, tapi betul-betul unik, ada nilai-nilai kemanusiaannya, berkesinambungan juga ya Bu ya, nilai-nilai kebudayaan. Dalam budaya global ini bagaimana kita tetap berjati diri dan memperhatikan teman-teman yang istimewa itu. Makanya kenapa ini ada dana keistimewaan untuk teman-teman yang juga istimewa. Nah, saya beralih ke Pak Suryanto Dili dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana Disdikpora ini memaknai yang antara inovasi pelayanan publik, kemudian juga sekolah inklusi gitu Pak? Sebelumnya menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Eka tadi Mbak Fira, bahwasanya anak-anak berkebutuhan khusus atau kita sebut dalam hari ini adalah anak-anak istimewa, itu juga bagian daripada masyarakat Yogyakarta yang mereka mempunyai hak dan juga kewajiban untuk turut serta melestarikan dan mengembangkan budaya Jogja, karena dalam hal ini berkaitan dengan urusan kebudayaan. Nah, apa makna daripada inovasi dengan pendidikan inklusif ini? Bahwa dengan adanya inovasi ini yang didanai oleh dana keistimewaan di salah satu sekolah kami, di sekolah pembina, di SLB Pembina, itu mendorong agar kualitas layanan pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak itu, yang diberikan kepada anak-anak itu menjadi semakin baik. Kenapa? Karena ketika pembelajaran mereka berlatih membuat satu produk, tapi produk yang dibuat itu bukan produk yang sekedar dibuat, tetapi produk yang memang siap untuk dipasarkan. Ya, sehingga dengan demikian apa yang dibuat oleh anak-anak bermanfaat bagi secara keseluruhan. Di samping itu, dalam produk ini kita mengupayakan agar dikenalkan nilai-nilai kejogjaan. Kami mengembangkan kurikulum misalnya berkaitan dengan batik, gagrak Jogja dan sebagainya. Tata boga dengan menu-menu tradisional makanan Jogja dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan melalui kegiatan ini. Dan selain itu Mbak Fira,
kualitas yang meningkat ini tentu hanya akan bisa terjadi kalau kinerja di sekolah itu juga meningkat. Mulai dari Bapak Ibu Kepala Sekolahnya, Bapak Ibu gurunya, siswanya, dan tidak lupa peran orang tua. Karena orang tua ini bagi anak-anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan dalam rangka pendampingan. Jadi apa yang dipelajari di sekolah tidak hanya selesai di sekolah, tapi juga diteruskan di rumah, disupport seperti itu. Dan yang sangat istimewa adalah dengan adanya dukungan dari Pani Radio ini, kolaborasi dari sekolah dengan berbagai unit usaha, dunia usaha, industri itu bisa berkembang. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya inovasi ini, anak-anak SLB yang nantinya lulus dari SLB itu memiliki kemandirian dan memiliki jaringan untuk bisa memasarkan produk-produk yang mereka buat. Insya Allah dengan seperti itu anak-anak ikan menjadi sejahtera. Oke, baik. Demikian Mbak Fira. Harapannya seperti itu ya, endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Baik, kita break dulu. Karena sudah satu sesi lebih ini, kita akan segera kembali. Saya setelah ini akan bertanya banyak hal terkait dengan Gapura. Awal mulanya seperti apa, ide ini dari tahun berapa, kemudian bagaimana prosesnya sampai akhirnya mendapatkan keistimewaan, yaitu cairnya pendanaan dari dana keistimewaan untuk teman istimewa. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai dukungan keistimewaan untuk inovasi pelayanan publik. Ini adalah dana keistimewaan untuk teman istimewa. Tadi sudah banyak berbicara dari Pani Radio sendiri, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang nih baru aktor di balik, oh bukan, beliau dalang di balik semuanya. Jadi yang ada di sini ya mungkin bisa dikasih lihat zoom out aja nih. Di sini kenapa kita hari ini penuh dengan apa namanya ya, produk-produk begitu ya. Nah, ini ada batik, kemudian sudah ada kalung, ada bando, ada kain batik dengan ini agak-agak unik gitu ya, dan makanan. Ini semua adalah produk-produk dari teman-teman di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, ini Bu nih ada nih tas dari teman-teman. Ini mereka juga yang bikinnya Bu ya? Iya. Kalau yang ini berkebutuhan khususnya di bagian apa Bu? Jadi SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu kan 240 itu siswanya iya. Itu hanya tunagrahita dan autis, Mbak. Oh, oke. Ya, jadi ini hasil-hasil karya keterampilan anak kita yang autis dan tunagrahita. Baik, tuh jangan salah artikan ya, kalau autis tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ini buktinya hasilnya banyak banget loh. Iya. Ya. Sulaman tadi dari anak. Iya, ini ya, yang Iya, sulaman ini iya. ya. Ini saya bikin aja nggak bisa loh saya ya. Baik, nah saya akan bertanya ini mengenai SLB Negeri Pembina DIY. Kalau berbicara mengenai Gapura, tadi singkatannya panjang banget ya Bu ya? Iya, gerakan, aktif, kemudian kreatif, produktif, unggul, relasi dan asli. Oh, asli Pembuatan anak-anak. Awal mula Ibu punya ide untuk itu tahun berapa dan kenapa itu terus akhirnya muncul begitu? Ya, jadi sudah sejak kurang lebih tahun 2015, Mbak. Kita itu sudah lama untuk bagaimana anak-anak dengan hambatan intelektual tadi dan autis tadi ini mampu berkarya. Kemudian setelah hasil karya itu jadi, ini dikemanain? Nah, semangat dari itu untuk memberikan ruang apresiasi bagi siswa-siswa kami. SLB Negeri Pembina Yogyakarta untuk memajangkan hasil-hasil. Dibuatlah waktu itu ide ceritanya hanya satu ruang gitu ya, Mbak. Untuk ini hasilnya anak-anak SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Tapi itu belum di go public ya? Belum. Artinya orang luar belum bisa ngelihat, belum bisa beli gitu ya? Oke, terus? Hanya untuk memajang istilahnya begitu ya, untuk memajang hasil karya. Nah, kemudian dari perkembangan disitulah ini Gapura ini perlu dikembangkan untuk masyarakat biar mengakui, Mbak, mengakui hasil-hasil karya siswa SLB itu. Nah, disinilah kita membuat ruang yang memang ruangnya sudah di depan ya, Mbak. Artinya kalau tempat produksinya anak-anak itu di belakang. Nah, ini ruang ini kita letakkan di depan,
agar masyarakat semua tahu, oh SLB itu mampu. Iya. Dari situlah kemudian Pani Radio ini menangkap lewat melalui Dinas Pendidikan. Baik. Berarti Bu kayak bikin proposal, mengajukan itu juga ya? Oh, untuk proposalnya tidak memakai proposal. Oh, enggak? Ya, Mbak ya. Terus gimana tuh? Terus gimana? jadi Akhirnya itu terus dinas, ada Mbak. Oh. Kalau yang urusan dari ke Pani Radionya itu sudah wilayahnya dinas Dipora diizin. Berarti Pak Suryanto sidak nih ke SLB Negeri. Wah, ternyata Kalau seperti sidak ini tiap keren hari, nih. Mbak. Beliau. Bagus ini harus ada pendanaan khusus dari dana keistimewaan. Bapak matur sama Pani Radio. Akhirnya diloloskan. Oh, begitu ceritanya. Jadi semua yang tadi ada di video itu mana yang menjadi support dari Pani Radio, Bu? Iya, keterampilan siswa kami dari ini kriya kayuan ya, Mbak, perkayuan. Jadi membuat dingklek, membuat alat dapur, kemudian batiknya juga batik umpluk yang ini kita pakai ini dari inovasi dari Bapak Ibu guru ya untuk membuat bagaimana anak yang tidak bisa menyanting ya, itu tetap bisa menghasilkan karya. Nah, dari situlah inovasi umpluk yang kita beri nama umpluk itu dari bambu. Bambu bulat-bulat seperti umpluk begitu. Kemudian dari boga. Boga tentu kami juga dari makanan dan minuman yang ringan. Karena untuk kreativitas mereka itu harus pendampingan penuh dari guru waktu di sekolah. Nah, di rumah ini orang tua melanjutkan seperti itu, maka di SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu punya inovasi program Sineta. Sinergi erat dengan orang tua. Jadi keberlanjutan pembelajaran di sekolah ini harus dilanjutkan di rumah. Iya. Kadang-kadang di sekolah sudah diajarin segala macam hal, tapi di rumah juga cuek-cuek aja ya. Ini yang bahaya, orang tua harus ikut andil di dalamnya. Program itu kita angkat. Oke, baik. Banyak singkatan-singkatan, tapi semuanya berjalan dan berkesinambungan. Saya ke Bu Eka lagi. Bu Eka, kenapa waktu itu akhirnya memutuskan, wah ini nih SLB Negeri ini harus nih dana IS turun ke sana? Ya, awalnya ya kita juga melihat bagaimana SLBN Pembina ini kan rujukan bagi SLB yang lainnya gitu. Dan ruangannya luas betul. terbesar kedua gitu. Yaitu dia bisa menjadi percontohan bagi SLB lainnya untuk ruang pajang, ruang kreatif, ruang apresiasi. Dan di sana ternyata sudah ada semacam tempat, cuma mungkin kurang bagus, kurang representatif. Nah, kemudian kami juga menangkap ternyata ini kepala sekolahnya sangat komitmen dan konsepnya bagus, konsepnya tentang program kegiatan keistimewaan ini sangat bagus. Ya udah, langsung kami sepakati gitu. Dan di sana kami berusaha mencari apa yang kurang dari suatu ruangan itu yang akan kita lengkapi kemudian. Ada alat-alat peraga, beberapa perlengkapan yang belum ada, rehabilitasi ruangannya gitu. Kami harapkan itu bisa menjadi ruang yang untuk apresiasi bagi semua teman-teman istimewa tadi gitu. Kami harapkan itu. Artinya misalnya nanti ke depannya tidak hanya SLB Negeri Pembina tapi ada mungkin SLB yang lain yang ada komitmen dari sekolah-sekolah yang lain, ada konsep yang replika mungkin lebih bagus juga bisa kita loloskan untuk kita danai dengan dana keistimewaan. Baik. Gitu, Jadi ini menjadi motivasi untuk teman-temannya Bu Nur Hasanah. Nanti bisa diberikan pengetahuan ini atau informasi ini kepada teman-teman atau Bapak Ibu kepala sekolah SLB yang lain supaya punya motivasi gitu ya Bu ya. Kemudian saya mau ke Pak Suryanto lagi. Pak Suryanto, kalau tadi sudah Bu Nur sudah banyak bicara. Nah, ini kalau kita ngomongin bentuk dukungan konkret nih ya Pak ya. Dari program Gapura sendiri dan juga sekolah-sekolah inklusif yang lainnya seperti apa kalau dari Dinas Pendidikan? Khusus untuk Gapuranya, kita jelas memfasilitasi sepenuhnya dengan adanya ide gagasan itu kita tangkap dan berusaha kita komunikasikan dengan Pani Radio, dan tentu kami di internal di perencanaan juga merencanakan bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, termasuk alokasi anggarannya seberapa jauh. Dalam pelaksanaannya pun juga Dinas Dipora terlibat, misalnya dalam rangka pendesainan bagaimana showroom itu dibuat, kemudian ciri khas keistimewaannya di mana dan seterusnya. Kemudian dalam pelaksanaan juga fasilitasi dari Dinas Dipora sampai dengan selesai. Pemanfaatannya oleh SLB
pembina. Itu. Kemudian selain itu juga tidak hanya gapuranya saja, tapi dalam rangka memberikan dukungan bagaimana program itu bisa berjalan, kita juga mempersiapkan kurikulumnya yang bisa membackup itu. Contoh kita memiliki kurikulum muatan lokal yang berkaitan dengan batik Gagrak Jogja, kemudian tata boga. Nah itu semua dalam rangka membackup itu. Selain itu juga sarpras, Mbak, sarana prasarananya kita perbaiki beberapa kondisi sarana prasarana dalam rangka mendukung itu. Contoh beberapa waktu yang lalu kita perbaiki ruang kayu itu apa namanya Bu Nur? Ruang praktik kayu itu kita perbaiki. Bengkel kayunya. Bengkel kayunya, kemudian bengkel batiknya, tempat produksinya kita perbaiki. Insya Allah sekarang lebih representatif dan mudah-mudahan bisa menjawab tantangan apabila nanti ada pesanan yang banyak ke Gapura ini. Oke, baik. Ini kalau sudah ngomongin pesanan, ini ngomongin kuantitas nih. Nah, ini kalau sudah berbicara seperti itu, saya tanya lagi ke Ibu Kepala Sekolah. Bu, prosesnya untuk pembuatan ini seperti apa? Karena kan ini anak-anak nanti kalau misalnya ini go internasional nih Bu ya, batik umpluk ini misalnya mau dipakai untuk seragam KTT sekian gitu misalnya ya. Kan berarti urusannya dengan anak-anak lagi. Ya, betul. Ini terkait dengan proses belajar mengajar anak-anak seperti apa Bu? Ya. Jadi untuk proses pembelajaran tentu itu instan dengan guru-gurunya Mbak. Nah kemudian untuk memproduksi ini kami inovasinya dari guru, kreativitas dari guru karena anak-anak kami hambatan intelektual. Nah ini kemudian merangkul alumni Mbak. Jadi kita merangkul alumni bagaimana melalui Danais juga. Terima kasih nih Fani Raja ini. Kita merangkul alumni kemudian untuk batik itu nanti kita fasilitasi anak-anak membawa pulang bahan begitu, kemudian dikerjakan di rumah. Jadi kalaupun nanti Mbak Vira mau pesan berapa banyak bisa ya? Bisa, insya Allah. Nanti kalau anak-anak yang masih ada di SLB negeri belum mampu, alumni yang kita gerakan alumninya digerakkan. Oh siap, baik. Itu berarti tidak ada mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadi tetap pembelajaran karena di SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu mulai keterampilan itu SMP-LB Mbak. Setelah SD masuk SMP itu sudah keterampilan-keterampilan seperti ini. Kelasnya juga misalnya, dia kemampuannya di kelas batik. Berarti mulai SMP itu dia di kelas sudah batik. Diarahkan. Kita asesmen kemampuan di mana anak itu, nah ini kita penjurusan istilahnya. Itu begitu masuk ke SMP-nya SMP, ya? Berarti kelas yang ada itu bukan berdasarkan kebutuhan khususnya apa dikelompokkan, tapi lebih berdasarkan bakat mereka di mana? Karena kebutuhan khususnya hanya dua, tunagrahita dan autis tadi. Jadi kemampuan anak itu yang kita kelaskan gitu. Baik. Terus akhirnya menjadi yang sekarang ini kita lihat bersama ya. Kemudian kalau dampak langsungnya yang dirasakan siswa seperti apa? Alhamdulillah ini semangatnya siswa luar biasa. Jadi karena mereka intelektualnya, akademiknya di bawah, akhirnya keterampilan ini menjadi salah satu solusi untuk pembelajaran di sekolah. Tidak bosan dengan pembelajaran di sekolah, karena dia hanya beraktivitas kreativitas gitu, tidak menghitung yang aljabar. Langsung aplikatif ya, aplikatif. Di masyarakat ya. Jadi di situ anak-anak akan menjadi senang dan bahkan kalau libur ingin masuk. Kalau kita cari liburnya yang ini, kalau bisa Bu jangan banyak-banyak libur. Kita pengen ngerjain banyak PR nih, biar jadi cuan. Oke, nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Gapura dari SLB Negeri. Kita pindah dulu ke Jogja TV. Produk-produk di sana dibawa dulu semua di sini supaya masyarakat juga tahu, makin paham dan ternyata teman-teman kita yang memang memiliki kebutuhan yang istimewa ini mereka bisa menghasilkan satu produk yang layak untuk dijual dan bisa dinikmati masyarakat luas. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti saya akan tanyakan kepada Bu Nur Hasanah, tapi sekarang saya mau ke Bu Eka dulu. Bu Eka, kalau berbicara tentang standar kesuksesan sebuah program gitu, keberhasilan sebuah program yang inovatif dari Gapura. Ibu melihatnya dari mana? Oh, ini Gapura ini sudah berhasil nih gitu. Standarnya gimana, Bu? Kalau yang pertama ya kebermanfaatan dari Gapura itu bisa dimanfaatkan betul-betul
ruang apresiasi, ruang kreasi, ruang pajang bagi anak-anak itu betul-betul representatif terwujudkan di sana. Kemudian kan kalau di SLBN ini banyak cerita-cerita mengandung bawang, Mbak. Jadi bagaimana kita bisa membuat mereka bahagia, tersenyum, terhibur dengan terapi-terapi seperti ini, dengan karyanya dihargai banyak orang. Kamu sudah ikut berbahagia gitu, ikut senang. Apalagi ini nanti berdampak luas bagi masyarakat yang lain, menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain gitu. Banyak pembeli-pembeli di sini di showroom Gapura ini. Dan kami berharap besok itu showroom Gapura ini bisa menjadi mall untuk karya siswa teman-teman istimewa CDIY gitu. Bahkan mungkin kerjasama dengan berbagai macam lembaga yang mengelola terkait kaum disabilitas. Jadi gitu menjadi besar gitu. Keberlanjutannya sampai ke depan, tidak hanya baik didanai atau enggak, tapi tetap jalan ya. Berlanjut keberlanjutannya kami harapkan seperti itu. Dan di sini kami bisa menunjukkan bahwa Danais bisa hadir, PemDADIY bisa hadir dalam menyediakan ruang ekspresi yang sangat luas bagi teman-teman yang istimewa. Kami buat mereka tersenyum itu udah senang lah. Apalagi ada tambahan pendapatan bagi teman-teman istimewa itu sekedar uang jajan atau apa gitu itu udah senang, walaupun itu nggak penting bagi mereka. Yang penting mereka bisa berbahagia gitu. Udah kami senang gitu. Berarti nanti boleh juga saya tanyakan ya, ini kan karena karyanya anak-anak, terus kemudian nanti ada jual beli, kemudian nanti profitnya seperti apa ke anak-anak, nanti Bu Nur saya tanya ke Ibu. Saya ke Pak Suryanto dulu. Bapak kalau mengenai kebijakan pendidikan di DIY, bagaimana merespon kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus supaya dia nanti kedepannya lebih kreatif, lebih inovatif, seperti apa Pak? Ya, kita selalu mendorong begini Mbak, bahwa setiap satuan pendidikan itu harus memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Yang dimaksudkan keunggulan komparatif adalah bagaimana setiap satuan pendidikan itu mampu menangkap, mengidentifikasi potensi yang ada di satuan pendidikan itu, sehingga dikembangkan menjadi sesuatu yang ciri khas bagi sekolah itu. Sedangkan kompetitif ya tentu memiliki keunikan yang bisa dibandingkan dengan sekolah lain, seperti itu. Nah, kebijakan ini terus kita dorong. Salah satu diantaranya melalui Gapura ini. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal. Cikal bakal bagaimana produk-produk di setiap satuan pendidikan dengan keunggulan masing-masing itu. Misalnya kalau di pembina, karena memang sekolah rujukan, ini memiliki banyak sekali keunggulan. Mereka bisa membuat batik, bisa membuat kriya, kayu, tata boga, dan sebagainya. Tapi tidak semua SLB memiliki itu. Ada yang konsentrasi ke tata boga, ada yang konsentrasi ke batik, karena memang sesuai dengan keunggulannya. Nah, dengan setiap satuan pendidikan ini mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif itu dengan keunikan masing-masing, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan setiap peserta didik, khususnya anak-anak istimewa ini bisa terpenuhi. Kalau memang mereka itu mempunyai minat bakat membatik, bisa mencari sekolah di mana sekolah itu memang ciri khasnya batik. Kalau dia memiliki bakat tata boga, bisa mencari sekolah yang memiliki ciri khas tata boga. Seperti itu Mbak. Kita dorong seperti itu setiap satuan pendidikan. Berarti itu juga termasuk orang tua juga harus diedukasi ya. Bagaimana untuk mengarahkan anak-anaknya. Supaya mereka juga tidak lagi merasa minder, malu, anak saya ada berkebutuhan khusus. Karena yang terjadi di masyarakat seperti itu Pak. Lalu bagaimana tuh? Memang betul. Ada memang ada beberapa hambatan yang muncul. Maka kita selalu melakukan edukasi. Kita punya program yang namanya advokasi, yang kita menyentuh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang tua, para wali siswa ini. Kita mengharapkan agar budaya malu, budaya menyembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus segera ditinggalkan. Karena justru dengan mereka itu bisa hadir ke sekolah, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Eka ini tadi, mereka itu bisa bahagia bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang begitu mumpuni untuk mengasah asuh mereka gitu, sehingga hidup mereka penuh makna. Karena perlakuannya juga kan berbeda ya. Betul. Di sekolah-sekolah yang biasa dengan yang inklusif berbeda. Beda sekali, Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak tetap dipaksa untuk di sana, ini yang mana-mana kasihan, bahkan mereka nggak keluar. Tidak keluar, betul. Saya ke Bu Nur. Bu Nur tadi sudah ada dampak langsungnya ke siswa, ke guru, karyawan, dan juga Bapak Ibu guru yang mengampu, apa Bu dampak langsungnya? Kalau untuk guru tentu itu
dampaknya harus punya kreasi dan inovasi, Mbak. Karena untuk monoton anak nanti bosan, berarti guru harus menemukan inovasi apa, kreasi seperti apa, yang ini terus diasah. Kemudian ada jejaring dengan teman-teman guru lainnya di sekolah lain. Itu untuk, ayo kita membangun anak-anak kita seperti ini, jadi seperti apa. Nah, jejaring dengan sekolah-sekolah lain ini juga guru harus bersinergi. Ya, itu. Ya, nanti kalau berkutik di situ nggak akan berkembang, Mbak. Nah, ini. Ya, betul. Nah, untuk orang tua sendiri seperti apa, Bu? Ya. Ini adalah ruang nyata bagi orang tua, Mbak. Orang tua mungkin tidak menyangka kalau anaknya bisa membuat seperti ini. Memang banyak sekali yang seperti itu, Mbak. Di wali murid ya, itu ternyata anak saya mampu. Nah, ini membangun meyakinkan orang tua bahwa anaknya juga mampu berbuat seperti itu. Kemudian setelah orang tua ini meyakinkan ke masyarakat luas tentu, Mbak, bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus pun mampu membuat karya. Oke, seperti itu. Iya. Nah, tadi yang saya sempat tanyakan ke Bu Eka, karena ini sudah mulai go public gitu ya, artinya kan akan ada transaksi jual beli dan segala macam gitu ya. Nah, ini apresiasi apa yang diberikan kepada siswa-siswi yang membuat, Bu? Ya, yang pertama tentu dana dari Panirajo, dana ini ya, Mbak, tentu sangat mendukung kami, terutama di bahan produk. Jadi bahan-bahan ini yang dibiayai oleh Danais, ini terima kasih sekali. Jadi mereka tidak akan kehabisan untuk pembelajaran saja, tapi dengan supportnya Danais ini membantu kami dalam pembelajaran membuat produk. Kemudian untuk anak-anak memang ada regulasinya, Mbak, untuk bagaimana untuk berjual beli. Ya, nah ini yang saat ini baru diatur oleh Dinas Dikoradi, iya Pak, untuk aturan-aturan bagaimana untuk profit nanti. Oke, baik. Wah, sejauh ini anak-anak diajarkan dulu untuk berkreasi gitu ya, Bu ya. Harapannya endingnya kalau dia sudah lulus, dia nanti bisa punya usaha sendiri, begitu. Dan mandiri ya. Dan mandiri. Tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang pada umumnya ya, bahwa kalau misalnya berkebutuhan khusus nih nggak bisa ngapa-ngapain, ya buktinya ini lebih banyak dan lebih bagus-bagus. Belum tentu Anda bisa loh. Oke, saya ke Pak Suryanto lagi. Bapak, tantangan dan potensi apa yang bisa Bapak lihat gitu ya, Disdikora lihat dalam pengembangan inovasi serupa? Mungkin di sekolah inklusi lain, Pak? Yang pertama tentu standar kualitas. Bagaimanapun ketika produk anak-anak ini kita launching ke masyarakat luas, ke publik, maka harus ada standar kualitas. Nah, ini masih menjadi tantangan yang harus kita jawab, agar nanti ketika kita menggunakan Gapura sebagai wahana mall tadi seperti katakan Mbak Eka tadi, produk-produk yang di situ, yang ada di situ memang kualitasnya sudah sesuai. Yang kedua, berkaitan dengan kecepatan produksi. Bagaimanapun proses pembuatan produk-produk ini kan terjadi dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu ada batasan-batasan kecepatan yang memang mungkin kalau nanti sangat banyak itu akan kewalahan. Alhamdulillah dengan adanya upaya untuk melibatkan alumni, ini bisa terjawab. Namun memang ini masih menjadi tantangan agar bagaimana komunitas-komunitas alumni itu bisa efektif mendukung itu. Terus yang berikutnya tentu berkaitan dengan pemasaran. Kita berharap bahwa Gapura memang menjadi pusat showroom, tetapi pemasarannya tidak berhenti di situ. Bagaimana pemasaran digital itu bisa kita kembangkan, sehingga kemudian masyarakat luas tidak hanya di wilayah Jogja, tapi bahkan seluruh dunia bisa mengakses dan bisa membeli. Terakhir tentu berkaitan dengan budaya inklusif. Kita berharap masyarakat kita dengan kita kenalkan produk-produk itu memiliki budaya untuk secara terbuka menerima produk-produk mereka. Dan nyatanya produk-produk mereka itu bagus-bagus, Mbak. Kalau kita pakai, nggak ada orang menyangka bahwa itu adalah produk dari mereka ya. Iya. Begitu Mbak Fira? Iya, ini kalau ada banyak, tadi harusnya bawa baju banyak tuh. Kan saya cuma satu doang belinya. Saya penasaran, besok main ke sana saya. Oke, baik. Saya ke Bu Nur lagi. Kalau tadi sudah banyak bentuk-bentuk dukungannya ya Bu ya. Ibu ke depannya nih ada keinginan apa, punya mimpi apa lagi untuk bisa mengembangkan Gapura atau mungkin bisa mengembangkan
kreativitas anak-anak, Bu. Ya, betul. Jadi Gapura ini harapan saya tidak hanya jadi simbol sekarang, Ya. tapi bagaimana keberlangsungan yang akan datang untuk tetap terus berlangsung. Ya. Jadi meyakinkan masyarakat sehingga membuka cerita di balik Gapura. Jadi orang Akrang akan lebih terinspirasi, Mbak. Masyarakat akan lebih terinspirasi terkait dengan kemampuan siswa yang berkebutuhan khusus. Kepinginannya seperti itu ya. Baik, nanti saya juga pengen nanya sama ke Bu Eka, kira-kira gimana mendorong sekolah-sekolah inklusi lain supaya bisa mengakses dana keistimewaan, apa yang harus mereka lakukan. Tapi setelah yang satu ini, kami akan segera kembali dalam Dialog Jogja Menyapa, dan tema kita masih sama, yaitu dukungan keistimewaan untuk inovasi pelayanan publik, dana keistimewaan untuk mereka yang istimewa. Sesaat lagi setelah jeda berikut. Tidak terasa bahwa sekarang sudah ada di sesi yang keempat, jadi ini sesi yang terakhir. Tapi jangan khawatir, saya akan banyak tanyakan tentang sebenarnya ini bisa direplikasi nggak sih di sekolah-sekolah luar biasa yang lain gitu. Dan kalau saya tanyakan ke Bu Eka, bagaimana Pani Radio mendukung dan mendorong agar ini bisa direplikasi di SLB yang lain gitu ya, supaya bisa setara dengan SLB negeri. Kan seru tuh Bu, banyak tuh, semakin banyak karya-karya yang dihasilkan. Terus Bu. Kalau bagi kami ya, kami sebagai perencana ya, perencana dan pengendali urusan keistimewaan, kami selalu mendorong OPD-OPD, baik di DIY, kabupaten kota, bahkan kelurahan untuk melakukan inovasi-inovasi. Bahkan ini tadi SLBN pembina itu betul-betul kami sangat bangga dengan ini ya, karena kedepannya kami berharap muncul talenta-talenta wirausahawan dan industri kreatif dari kaum teman istimewa ini gitu. Kalau itu muncul kan bisa menjadi best practice-nya penyelenggaraan keistimewaan, menjadi cerita keberhasilan pemanfaatan keistimewaan. Dan ini tentu akan kami ceritakan ke OPD-OPD lain, sekolah-sekolah yang lain ketika ada forum-forum keistimewaan, ada musrenbang atau pertemuan-pertemuan, bahkan lewat media sosial. Kami punya YouTube, Regol Bergodo Terginas, sama Pani Radio, keistimewaan juga ada yang khusus Pani Radio. Nah, kami lewat itu media sosial, media cetak, untuk menyebarluaskan keberhasilan dana keistimewaan dalam membantu teman-teman disabilitas ini. Kami membuka kesempatan sekolah-sekolah lain untuk berinovasi. Ini tergantung inovasi dari sekolah itu sendiri, konsepnya seperti apa, komitmennya bagaimana gitu. Kami akan membuka diri untuk menerima usulan-usulan inovasi ini gitu. Kalau usulan atau inovasinya memang keren, siap. Sudah ada contohnya SLB Negeri Pembina itu dari mulai tahun 2015. Mulai diliriknya tahun 2000. Kalau 2023. Ya kan, dari 2015 sudah mandiri, sudah melakukan banyak inovasi gitu ya. Tapi akhirnya dengan kerja keras yang luar biasa nih, akhirnya disambut oleh dana keistimewaan. Baik, saya ke Pak Suryanto, menjaga keberlanjutan Pak. Menjaga keberlanjutan program ini yang mungkin agak-agak susah ya. Kalau tadi tantangannya atau hambatannya masih bisa diterjang, tapi kalau sudah jalan, keberlanjutannya gimana untuk program inovasi seperti ini? Yang pertama tentu iklim inovasi terus kita dukung. Ya. Jadi kita beri wahana, kita beri ruang yang seluas-luasnya sehingga iklim inovasi, ide gagasan dalam rangka pembaharuan, perbaikan dari apa yang sudah ada itu terus kita beri dukungan. Yang kedua tentu karena program ini sudah berjalan, maka kita mengupayakan bahwa ini terintegrasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya produk batik ini, produk batik ini merupakan bagian dari pembelajaran yang berada di sekolah. Sehingga bukan program baru yang terpisah. Dengan cara melekatkan semua program inovasi ini pada kegiatan yang sudah ada, maka selama sekolah itu menjalankan kurikulum misalnya muatan lokal batik, maka selama itu akan terjaga kesinambungannya. Terus yang ketiga tentu kita mengharapkan peran orang tua, kemudian komunitas-komunitas dunia usaha, dunia industri untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman sekolah luar biasa
mengembangkan potensi anak ini. Terus tentu dari dinas akan mensupport berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana, anggaran, pengembangan kurikulum, fasilitasi pendidikan. Kita tetap akan support sehingga program ini terus berjalan. Oke, supaya tetap berkesinambungan, nggak berhenti mandek di sini aja karena ada dana keistimewaan gitu. Betul, ya. Oke, Bu Nur, kalau tadi Pak Suryanto sudah menyampaikan ada kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Sejauh ini sudah ada belum? Sudah, Mbak. Jadi kita memang merangkul juga dunia usaha, kemudian komunitas, tentu media massa ya, media sosial gitu. Jadi untuk dunia usaha kita memagangkan siswa juga. Kemudian untuk komunitas diadakan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, Mbak. Oke. Jadi tetap ada pelatihan, baik itu pelatihan guru maupun pelatihan siswanya. Dan SLB Negeri Pembina Yogyakarta sendiri selaku SLB Pembina ini berhak mengadakan pelatihan itu, Mbak. Jadi ini dari support dari Dinas Dikpora DIY untuk SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Kemudian untuk media sosial tentu kami ingin ada cerita perjuangan potensi anak-anak siswa yang berhambatan. Kemudian bagaimana kreativitas dan inovasinya guru, karyawan, dan juga orang tua. Ini yang kita harapkan terus untuk melanjutkan perjuangan Gapura tadi. Oke, baik. Nah, ini ada pesan-pesan ke masyarakat tidak Bu yang ingin disampaikan terkait untuk mendukung inovasi pelayanan publik inklusi di Jogja? Jadi yang pertama untuk masyarakat silahkan datang di Gapura SLB Negeri Pembina Yogyakarta agar melihat secara langsung bagaimana bentuk atau hasil karya siswa berkebutuhan khusus ini. Kemudian untuk peduli, selalu peduli dan sehingga menginspirasi buat perkembangan SLB Negeri Pembina khususnya dan umumnya bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Oke, baik, itu pesannya ke masyarakat. Kalau ke Pak Suryanto, terus Bapak ada yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan program ini? Iya, tentu. Kami berharap kita semua, masyarakat DIY itu mengembangkan budaya inklusif, menerima secara terbuka anak-anak ini. Terus yang kedua, mari tentu kita untuk mengapresiasi kita berkunjung ke Gapura, berkunjung ke sana. Dan tidak lupa seperti Bu Nur tadi, kami mohon media massa mau mensosialisasikan ini gencar-gencarnya kepada masyarakat. Dan dunia usaha dan dunia industri kami mohon juga berkenan untuk berkunjung, melihat bagaimana, kemudian mungkin melihat ada potensi apa yang bisa dikerjasamakan. Itu yang kami harap. Gitu Mbak Fira. Oke, baik. Apalagi kalau tidak salah beberapa perusahaan memang harus mempekerjakan, ada persentasenya ya Bu ya, Pak ya. Nah, siapa tahu nanti menemukan bibit-bibit unggulnya di sini, begitu harapannya. Baik, Bu Eka, sebenarnya seberapa penting faktor kolaborasi ya? Kita ngomongin soal kolaborasi lintas sektor seperti dengan Distipora, seperti dengan SLB dalam pengelolaan dana keistimewaan. Sejauh mana Bu? Yang tepat sasaran ya? Iya, tentu saja. Kalau seperti kita ketahui bahwa Pani Radio itu kan lembaga perencanaan keistimewaan ya. Dia membutuhkan alat untuk mewujudkan, untuk melaksanakan program kegiatan tersebut. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Misalnya terkait tadi penanganan disabilitas langsung kita tangani. Kami hanya merencanakan mengalokasikan anggaran. Tentu saja yang berkewenangan melaksanakan adalah Dinas Pendidikan kalau terkait penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kalau secara teknis pendidikan khususnya di SLBN Pembina. Jadi tergantung tupoksi masing-masing. Karena dana ini kan diselenggarakan oleh OPD baik di DIY maupun di kabupaten kota dan di kelurahan. Dan itu membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak, Mbak. Kalau secara kami ada namanya slogan atau 4K, Mbak. Ada 4 peran. Kampus, kampung, kampus itu akademisi, kampung itu kelurahan, desa, gitu. Keperajaan itu kepemerintahan, korporat itu perusahaan CSR, perbankan itu kolaborasi dari mereka itu kan bisa membantu banyak pihak, menambah kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Baik. Nah, kalau informasi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tema kita hari ini mengenai dana keistimewaan untuk teman istimewa, mungkin ingin disampaikan bahwa dana keistimewaan tidak melulu untuk kebudayaan-kebudayaan yang hanya pentas, hanya ini. Monggo silakan. Bahwa dalam hal ini dana keistimewaan bisa hadir untuk membantu teman-teman istimewa, teman-teman disabilitas. Mungkin dari kegiatan ini
dari melalui SLBN utamanya tadi di SLBN Pembina kita bisa menciptakan memberikan regenerasi bagi talenta-talenta baru dalam wirausahawan dan dunia kreatif, tapi dari kalangan teman-teman istimewa. Jadi mereka bukan hanya sebagai objek, tapi bagaimana menjadi subjek dari perubahan, agen perubahan. Bagaimana mereka perannya dalam pembangunan di masyarakat juga kuat. Diakui lah, ada pengakuan, ada penghargaan, dan masyarakat mau membeli barang-barang produksi dari mereka yang disediakan di showroom Gapura ini. Kami harapkan ada peningkatan ketentraman dan kesejahteraan bagi teman-teman istimewa gitu. Ada senyum yang sumringah dari mereka. Jadi tidak hanya sekedar mengandung bawang mengandung uang lah. Baik, Bu Eka, Pak Suryanto, Bu Nur, terima kasih sekali untuk banyak informasi yang sudah disampaikan hari ini. Mudah-mudahan masyarakat juga semakin melek dan tahu bahwa wah ternyata kreasi pun bisa muncul dari keterbatasan. Gitu. Artinya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya selama ini. Matur nuwun, sehat sedaya kagem panjenengan dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita dalam Dialog Jogja Menyapa, dukungan keistimewaan untuk inovasi pelayanan publik, yaitu Gapura dan keistimewaan untuk teman istimewa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membantu penyebarluasan informasi mengenai dukungan keistimewaan terhadap inovasi publik di SLB Negeri Pembina Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus juga masyarakat luas tahu bahwa dukungan keistimewaan terhadap pengarusutamaan gender di DIY ini sangat luar biasa, terutama kepeduliannya terhadap kesetaraan pada teman-teman yang istimewa. Dan yang terpenting adalah kita sebagai masyarakat makin paham mengenai pemanfaatan dana keistimewaan untuk inovasi pelayanan publik. Demikian Dialog Jogja Menyapa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk Anda. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.